Apa yang sedang kamu rancangkan diam-diam? Karakter seseorang bukan pertama-tama terlihat dari apa yang dia lakukan di depan orang. Namun karakter seseorang akan terlihat dari apa yang diam-diam dia rencanakan ketika tidak ada seorang pun yang tahu. Sebab dosa besar jarang dimulai dari tindakan besar. Biasanya ia dimulai dari rencana kecil yang dibiarkan tinggal di dalam hati. Hari ini di dalam Amsal pasal 14 ayat 22 berkata, "Tidak sesatkah orang yang merencanakan kejahatan, tetapi yang merencanakan hal yang baik memperoleh kasih dan setia." Perhatikan kata merencanakan. Artinya, Tuhan tidak hanya memperhatikan tindakan atau perbuatan kita, tapi Tuhan juga memberikan fokus dan perhatiannya akan apa yang sedang dibangun di dalam hati kita, motivasi kita. Gambaran sederhananya, kita bisa bayangkan seorang arsitek. Sebelum suatu gedung berdiri, semuanya sudah ada di dalam gambaran kepalanya, gambaran rancangannya. Kalau rancangannya salah, bangunannya pun akan bermasalah. Begitu juga dengan kehidupan, Bapak Ibu Saudara. Sebelum perselingkuhan terjadi, sering ada pikiran yang dipelihara. Sebelum korupsi terjadi, ada kompromi yang telah direncanakan. Tetapi ingat Bapak Ibu Saudara, sebelum pelayanan besar terjadi, sering ada seseorang yang diam-diam merencanakan kebaikan. Hidup adalah bangunan dan hati kita adalah meja gambarnya, seperti yang dilakukan oleh seorang arsitek. Bapak Ibu Saudara, ada seorang tokoh dalam pelayanan misi bernama Richard Wurmbrand, di mana dia adalah seorang pendeta Rumania. Pada tahun 1948, rezim komunis menangkapnya karena imannya. Kemudian dia mengalami sekitar 14 tahun pemenjaraan. Namun setelah ia dibebaskan, ia tidak merancangkan balas dendam. Ia justru memperjuangkan orang Kristen yang mengalami penganiayaan. Dan kemudian dia mendirikan pelayanan yang menjadi cikal bakal The Voice of the Martyr. Orang lain merancangkan penderitaan terhadap pendeta ini, hamba Tuhan ini. Tapi Wurmbrand memilih merancangkan kebaikan. Bapak Ibu Saudara dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Jadi hari ini, periksa bukan hanya apa yang kamu sedang kerjakan atau lakukan, tetapi apa yang sedang kamu rencanakan. Periksa hati dan motivasimu. Apakah sedang merencanakan cara membalas orang, menjatuhkan seseorang, atau menyembunyikan sesuatu? Atau justru hari ini hati dan pikiran kita sedang merancangkan cara menolong, mengampuni, memberkati, dan kehidupan kita menjadi saluran berkat. Karena apa yang terus kita rancang di dalam hati kita, suatu hari akan mencari jalan keluar melalui tindakan atau perbuatan. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, jangan takut ketika orang lain merancang kejahatan terhadap kita. Takutlah ketika kejahatan orang lain itu justru berhasil mengubah hati kita menjadi seperti mereka berbuat jahat. Biarkanlah mereka merancangkan kejahatan dan keburukan. Tetapi mari kita tetap merancangkan kebaikan. Sebab Amsal pasal 14 ayat 22 hari ini mengingatkan, orang yang merancangkan kebaikan akan bertemu dengan kasih dan kesetiaan. Jangan biarkan luka menentukan siapa dirimu. Biarkan Tuhan yang menentukan responmu. Ingat kisah dalam Alkitab, kisah Yusuf. Yusuf berbicara kepada saudara-saudaranya, "Memang kalian telah mereka-rekakan yang jahat bagiku, tetapi Allah telah mengubahnya, mereka-rekakannya menjadi kebaikan, bahkan untuk menolong suatu bangsa yang besar dari krisis kelaparan, yaitu Mesir." Kiranya Bapak Ibu Saudara, kita menjaga respon kita terhadap setiap pergumulan yang kita hadapi dalam keluarga, lingkungan pergaulan, di tempat kerja, di tempat bisnis usaha kita. Jaga sikap hati kita. Dan biarlah hati kita tetap merancangkan kebaikan. Karena janji firman Tuhan, kasih dan kesetiaan Tuhan akan menyertai orang-orang seperti itu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.